Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SD Islam Miftahul Huda Keringan Nganjuk. Berikut saya akan coba memaparkan mengenai pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau yang lebih dikenal dengan AKM. Peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM atau asesmen kompetensi minimum berlatar belakang dari ujian nasional atau UN, kemudian dirubah menjadi arahan kebijakan yang baru, yakni AKM tersebut. Perbedaan antara ujian nasional atau UN dan AKM atau asesmen kompetensi minimum tentu memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan dari jenjang penilaiannya, level siswa, subjek siswa, tingkat jenis tes, hingga yang terakhir spesifikasi minimal infrasekolah. Bisa dilihat dalam kolom berikut. Asesmen kompetensi minimum secara definisi bisa diartikan bahwa kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Berikut komponen asesmen nasional. AKM nasional berupa literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan, ada beberapa responden, instrumen dan informasi yang dihasilkan. Instrumen yang tadi yang berupa AKM literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar menghasilkan beberapa informasi berikut. Jenis AKM numerasi literasi ada beberapa standarisasi di sini. Yang pertama AKM nasional yang akan diterapkan pada kelas 5, 8, dan kelas 11. Yang kedua AKM kelas awal SD hingga akhir SMA. Kemudian yang ketiga AKM sertifikasi atau kelas 12. AKM literasi dan numerasi. Berikut yang literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi, hingga akhirnya bisa dibaca dalam kolom tersebut. Dan AKM yang numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Tema Sustainable Development Goals bisa dilihat dalam kolom-kolom berikut dari nomor 1 hingga nomor 17. Berikut bentuk soal AKM. Dikarenakan ada perbedaan antara ujian nasional dan AKM, spesifikasi soal AKM berikut ini. Yang pertama objektif, ada pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Yang kedua menjodohkan. Terus kemudian yang ketiga non-objektif atau esai. Komponen AKM yang numerasi dan literasi membaca. Beberapa komponen AKM numerasi: konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk komponen AKM yang literasi membaca, bisa dilihat nih kontennya, proses kognitif, dan konteksnya. Lini masa asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Rencana pemberlakuan asesmen kompetensi minimum berikut ini. Dari tahap persiapan, kemudian lini masanya bisa dilihat dalam kolom-kolom berikut ini. Timeline asesmen kompetensi minimum, kelas untuk tool teaching and the right level. Dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaannya berikut bisa dilihat dalam kolom-kolomnya. Adapun rencana ataupun program pelaksanaan AKM ada dalam kolom-kolom berikut ini. Rencana awal dari tanggal 3 Agustus hingga pekan 1 sampai 4 bulan November. Tugas HD provinsi dan HD kabupaten kota. Ada beberapa prosedur tugas
dari provinsi dan kabupaten kota, berikut dari proktor teknis, helpdesk kabupaten atau kota, helpdesk provinsi, dan helpdesk pusat. Demikian mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.